wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang kegiatan ekonomi, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu tentang kegiatan ekonomi? Baiklah, kalau itu saya jelaskan ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik secara jasmani maupun rohani. Jadi, cara untuk memenuhi kebutuhannya itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Namun, secara ekonomi, kegiatan ekonomi adalah usaha-usaha manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Nah, dari kegiatan ekonomi ini terdapat 3 kegiatan pokok utama ya. Yang pertama, Nah, tadi kan ada 3 kegiatan pokok utama ya. Yang pertama yaitu produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Nah, produksi itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, produksi itu adalah kegiatan manusia untuk mengolah dan menghasilkan barang atau jasa yang nantinya akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini kegiatan untuk menyalurkan barang-barang produksi kepada konsumsi. Nah, konsumsi itu siapa sih? Konsumsi itu ya kita sendiri. Kegiatan manusia untuk menghabiskan dan memakai barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kita ini ya, memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh si produksi ini tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang produksi dulu ya. Pertama ini yang akan saya jelaskan adalah tentang produksi. Masih ingat nggak tadi produksi apa? Ya, betul. Produksi adalah kegiatan manusia untuk mengolah dan menghasilkan barang atau jasa yang nantinya akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sih produksi itu? Ada yang tahu? Oke, jadi produksi itu dia itu mengolah ya suatu bahan dari alam yang kemudian akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 tahapan ini ya dalam produksi. Lebih jelasnya yaitu yang pertama barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, dan barang jadi. Oke ya. Barang mentah itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Saya contohkan aja ya. Barang mentah itu seperti serat kain. Serat kain itu dari mana sih? Dari hewan dan dari tumbuhan ya, bisa ya. Nah, serat kain itu tadi diolah menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu menghasilkan kain yang panjang itu ya. Nah, itu apakah bisa sih langsung kita pakai dalam kehidupan sehari-hari? Belum ya, karena dia harus dijadikan pakaian dulu yang kita pakai seperti ini ya, agar dia bisa menjadi barang jadi. Nah, begitu ya tahapan-tahapan dari pelaksanaan produksi. Nah, tetapi dalam produksi ini terdapat faktor-faktornya. Ini terdapat 2 faktor yang terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu faktor produksi asli yang dibagi menjadi yang pertama faktor alam, yang kedua faktor tenaga kerja. Nah, kalau faktor produksi turunan ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama faktor modal, dan yang kedua faktor kewirausahaan. Oke, kenapa sih kok disebut dengan faktor produksi asli dan kenapa disebut dengan faktor produksi turunan? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Faktor produksi asli ini meliputi faktor alam dan faktor tenaga kerja. Kedua faktor ini adalah yang berperan penting dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang nantinya berdampak dan menghasilkan faktor modal dan faktor kewirausahaan.
Nah, yang kedua yaitu distribusi ya. Masih ingat nggak distribusi tadi apa? Distribusi itu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumsi, yaitu kita ya yang memakai. Nah, dalam distribusi ini terdapat dua saluran ya. Yang pertama yaitu pedagang. Ya, pedagang ini yang menjual belikan barang atau jasa yang akan kita pakai. Nah, pedagang ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu pedagang besar. Yang kedua pedagang kecil atau eceran. Ya. Nah, perbedaannya apa sih pedagang besar sama pedagang kecil atau eceran? Pedagang besar itu pedagang yang membeli barang atau jasa dalam jumlah yang banyak kepada pabrik yang nanti dijual belikan dalam bentuk yang besar juga. Terus sedangkan pedagang kecil atau eceran ini dia itu yang membeli barang-barangnya kepada pedagang besar yang nantinya akan dijual kepada kita dalam bentuk satuan. Jadi misalnya contohnya ya, kalian ini ingin membuat 1 gelas kopi. Nah, kalian pasti kan butuh berapa? 1 saset kopi saja. Nah, itu kita belinya ke pedagang kecil atau eceran. Nah, contohnya dari pedagang besar ini yaitu seorang grosir. Yang pedagang kecil atau eceran ini biasanya itu warung kecil atau kios-kios gitu ya. Yang kedua yaitu perantara ya, atau yang bisa disebut dengan perantara khusus. Perantara khusus ini adalah orang yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen ya. Yang produsen tadi produksi, yang konsumen itu konsumsi ya. Itu sama seperti pedagang, namun yang berbeda adalah mereka tidak memiliki tanggung jawab atas barang yang tidak laku dijual. Jadi hanya sebagai sebuah perantara gitu ya, seperti contohnya itu agen ya. Agen dia menjualkan dengan menggunakan nama perusahaan. Yang ketiga yaitu konsumsi. Masih ingat kan konsumsi tadi apa? Masih ingat dong pastinya. Konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan dan menggunakan barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Dari konsumsi tadi terdapat 4 tujuan konsumsi. Yang pertama yaitu mengurangi nilai guna barang secara bertahap. Jadi dia itu mengurangi suatu nilai guna barang secara bertahap, yaitu contohnya saja seperti kita saat menggunakan kendaraan yang habis itu apa? Bensinnya kan. Jadi kita harus mengisi bensin terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Nah, kalau yang kedua yaitu menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Ini dihabiskan secara sekaligus, contohnya saja saat kita makan nasi kan ya, 1 piring itu harus habis kan. Nah, terus yang ketiga yaitu memuaskan kebutuhan secara fisik, yang berarti kita itu menggunakan suatu barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya saja tadi kita menggunakan pakaian ya, itu memenuhi secara fisik ya. Terus sepatu, tas gitu. Yang selanjutnya yaitu memuaskan kebutuhan secara rohani. Jadi seorang yang melakukan kebutuhan secara rohani ini dia ingin memuaskan dirinya ya secara rohani. Misalnya saja saat dia berlibur atau bermain game. Baiklah, sekarang kita telah belajar ya tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, maka saya tutup ya. Saya jelaskan kembali sedikit ya, bahwa kegiatan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 pendukungnya, yaitu produksi, distribusi, juga konsumsi. Baiklah, pelajaran pada hari ini akan saya tutup ya. Jangan lupa kalian tetap belajar untuk mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.